Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahyikum bi tahiyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan Al-Quran, dan insyaallah hari-hari kita awali dengan membahas beberapa ayat Quran. Alhamdulillah, mungkin menghatamkan Al-Quran menjadi program tahunan. Tapi kenapa kita tidak skip dulu khatam Quran untuk tahun ini? Mengapa? Karena memahami Quran lebih dituntut. Mentadaburinya seperti oleh Allah dalam surat Sad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Sad ayat ke-29. Kata Allah, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan. Ramadan bulan berkah, Quran penuh keberkahan. Keberkahan bertambah, berlimpah di bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam harinya. Insyaallah pagi hari ini kita memulai beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dari ayat tentang tadabbur Al-Quran, yang itulah Quran diturunkan. Maka tadabbur di bahasa kita diterjemahkan dengan menghayati. Di kamus diterjemahkan dengan memperhatikan. Maka yuk kita perhatikan setiap ayat yang kita baca. Yuk kita hayati ayat-ayat Quran yang kita baca. Untuk apa? وَلِيَتَذَكَّرَ ulul albab. Agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Maka kalau mungkin para ayah, ibu-ibu yang sudah sering khatamkan Quran di bulan Ramadan, kenapa kita tidak berikan Ramadan kita hari ini untuk supaya kita lebih banyak menghayati ayat-ayatnya daripada kita ngejar khatam Quran. Insya Allah bisa tetap kita khatamkan Quran di luar bulan Ramadan. 7 hari kita bisa khatam kok dengan metode Fahmi Bisyauq. Fahmi Bisyauqin adalah metode para salafus saleh ketika menghatamkan Al-Quran, dan setiap sepekan mereka hatam. Apa itu Fahmi Bisyauq? Fahmi Bisyauqin adalah huruf Fa, Mim, Ya, Ba, Shin, Waw, dan Qaf. Fa adalah suratul Fatihah. Mim adalah surat Al-Ma'idah. Ya, surat Yunus. Ba, surah Bani Israel, yaitu Al-Isra. Shin adalah surah Asy-Syu'ara. Waw adalah surah Was-Saffat. Qaf adalah surat Qaf. Jika hari pertama kita memulai suratul Fatihah, kemudian kita membaca 3 surah berikutnya, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, maka kita akan ketemu hari kedua kita mulai dengan Mim, yaitu surat Al-Ma'idah. Maka hari pertama 3 surah, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surah, hari keempat 9 surah, hari kelima 11 surah, hari ke-6 13 surah, dan kemudian sampai dengan Qaf kita baca sampai dengan surat An-Nas. Maka alhamdulillah begitu metode para salaf, setiap sepekan mereka khatam Quran. Baik, insya Allah kalau kita membahas ataupun pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita terkait bagaimana dampak kisah para nabi itu bagi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjadi semakin semangat untuk melanjutkan hidup beliau. Bahkan dalam Al-Kahfi kalau kita baca, Nabi dalam berdakwah ujiannya sangat berat. Saat kapan? Saat Nabi berdakwah, mengajak kaumnya, mengajak umatnya, tapi ternyata apa yang terjadi? Penolakan. Apa yang terjadi? Nabi dituduh macam-macam. Bagaimana Nabi bisa kuat? Ternyata Quran. Apa yang di dalam Quran bisa membuat Nabi kuat? Ternyata kisah-kisahnya. Cerita-cerita. Bukan engkau seorang, wahai Nabi. Engkau tak sendirian. Nabi-nabi sebelummu pun sama kok. Nah, alhamdulillah di antara nabi-nabi yang umatnya sangat banyak jumlahnya adalah Nabiullah Musa. Nabi Muhammad itu pernah salut sama Nabi Musa. Kok bisa salut sama Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu harus berhadapan dengan umatnya. Yang apa? Yang ngeyel. Makanya siapapun yang membaca juz pertama di Al-Quran kita ini, maka dia akan menemukan Bani Israel itu umat yang luar biasa. Nabi Musa harus berhadapan dengan mereka. Mereka itu ngeyel banget. Ngeyel. Tahu nggak sih ngeyel?
udah diomongin, masih juga dibantah. Nggak sesuai dengan yang diinginkan, nabinya mau dibunuh. Nabi Muhammad SAW harus berhadapan dengan umat yang sangat banyak juga. Tapi ketika melihat Nabi Musa kok bisa sesabar itu, memang boleh sesabar itu. Musa sudah melakukannya. Yuk kita lihat surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 128. Qala Musa liqaumihi. Nabi Musa berkata pada kaumnya, Ista'inu billah. Kalian harus minta tolong itu sama Allah. Minta tolong itu bukan sama aku pun manusia juga. Ista'inu billah. Saat kapan? Saat kezaliman Firaun itu sangat terasa banget oleh oleh Bani Israel. Tapi Nabi Musa pun tahu. Nabi Musa enggak punya kekuatan yang aneh-aneh, enggak. Mukjizat yang Allah berikan pun sebenarnya ya untuk bagaimana membuat Fir'aun terkesima. Fir'aun yang minimal percayalah pada Musa. Musa itu orang biasa, tapi karena dia utusan Allah. Maka Nabi Musa hanya mengatakan, Qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Hanya mengajak kaumnya, kalau minta tolonglah pada Allah. Begitu juga ustadz-ustadz hari ini melihat kondisi negerinya, melihat kondisi sahabat kita yang ada di Palestina. Kita bisa apa? Kita hanya bisa mengatakan, minta tolonglah sama Allah. Kita nggak mampu. Ya mungkin kita bisa memakai syal Palestina. Ya itu bentuk dukungan kita. Lewat doa-doa kita di bulan Ramadan ini, ayo kita doakan Allahumma ansuril mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Gaza. Doakan mereka. Maka Musa yang hari itu hidup, itu hanya bisa mengatakan ista'inu billah. Minta tolong itu sama Allah. Betapa banyak negara adidaya yang tentaranya dikirimkan beserta alat-alat tempurnya dikirimkan, yang membuat saudara kita harus merasakan akibatnya. Nabi Musa hanya bisa mengatakan ista'inu billah. Yang kedua, wasbiru. Sabar. Sabar kita itu bukan diam. Nabi Muhammad SAW bersabar. 13 tahun Nabi bersabar di kota Mekah. Tapi sabar mereka sambil memahami, mentadaburi, mempelajari ayat-ayat Quran. Setiap wahyu yang turun. Kisah Al-Kahfi. Al-Kahfi penuh dengan kisah. Dan itu turun di kota Mekah. Surat Yusuf adalah ahsanul qasas, surat terbaik, cerita terbaik. Dan itu turun di Mekah. Mengapa kita tidak gunakan kisah-kisah itu? Maka salah satunya surat ini. Yang kata Allah, Nabi Musa ketika berkata pada kaumnya, Ista'inu billahi wasbiru. Minta tolong sama Allah dan bersabarlah. Sabar kita di bulan Ramadan, jangan diam. Tadabbur Quran. Kita pahami apa sih hidayah, hudan linnas. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Setiap ayat pasti ada petunjuknya buat kita. Petunjuk dari ayat ini apa? Kata Allah, Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Akan diwariskan pada hamba-hamba yang dikehendakinya. Pernah nggak sih kalau kita mendengarkan ceramah para guru, para asatidz kita tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis. Itu beberapa fase penaklukannya. Nah, kalau kisah-kisah itu kita dengar dan membuat kita hari ini ingin juga ikut andil membebaskan Palestina dari jahatnya Zionis Yahudi itu, maka lebih dulu Quran mengingatkan kita. Allah ingatkan, Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Yurisuha, akan diwariskan man yasha'u min ibadihi. Allah akan berikan. Kalau kita sudah siap dengan ilmu yang kita miliki, dengan segala macam yang kita sudah punya, insya Allah kita akan dapat menguasai negeri kita. Kita akan bisa menaklukkan Palestina kembali. Bahkan negeri kita pun sama. Bagaimana negeri kita bisa dipimpin dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat itu bisa berlaku. Syariat itu bisa kita jalankan. Maka kuncinya Musa harus mengingatkan kaumnya, Ista'inu billahi wasbiru. 2. Minta tolong pada Allah. Bagaimana kita kuatkan iman kita seperti Al-Fatihah pada pembahasan sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau masih kita mengandalkan orang,
makhluk Allah, mungkin kita akan kecewa. Maka bukankah sering kita ulang-ulang al-ikhlas dalam salat kita? Allahus Samad. Hanya Dia satu-satunya. Maka keimanan ini harus kita pupuk dan sabar kita menjalani Ramadan untuk nanti membuahkan hasil bagaimana kita menjadikan Quran sebagai hudan. Maka kita lanjutkan wal aqibatu lil muttaqin, dan ending semuanya ini pasti bagi dan milik orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua nasihat, minta tolong pada Allah dan sabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar itu kita mempersiapkan kekuatan. Sabar itu mempersiapkan ilmu. Sabar itu bagaimana kita, jika sebuah penelitian ilmuwan itu harus bersabar, maka Quran adalah pemberian Allah pada pembahasan Al-Fatihah sebelumnya. Allah berikan pada Nabi, untuk Nabi 7 ayat berulang-ulang. Al-Fatihah itu spesial. Ada apa dengan Fatihah? Kenapa dengan Fatihah? Apa kekuatan Al-Fatihah? Apa kekuatan dan keistimewaan Al-Fatihah? Dan itu hanya untuk kita. Hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hanya ada di Al-Quran. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Qalu, Bani Israel, umat Nabi Musa pun berkata, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Musa, lu ngomong apa sih? Minta tolong pada Allah? Minta tolong hanya sama Allah? Kemudian lu suruh sabar? Ente tahu nggak sih? Sebelum ente datang, sampai sekarang Anda menjadi nabi, kami sudah dizolimi oleh Fir'aun. Lu tahu nggak sih? Kami itu bukan baru Anda doang yang datang kepada kami mengingatkan tentang ini. Sebelum Anda lahir pun kami sudah dijahati, dizalimi oleh Fir'aun dan tentara-tentara Fir'aun. Terus tiba-tiba ente datang hanya memberikan solusi, minta tolong pada Allah dan bersabar. Hey, come on, nggak ada yang lain. Kita kudeta? Enggak begitu Nabi Musa. Nabi Musa lebih paham karena Nabi Musa utusan Allah. Apakah dengan kita menghancurkan mereka dengan cara yang sesuai yang kita inginkan? Enggak juga. Musa hanya katakan, ista'inu billahi wasbiru. Biarpun mereka bilang sebelum Anda datang, sesudah Anda datang, kami masih dizalimi oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Tuhan kalian menghabisi, menghancurkan, mengalahkan musuh kalian. Tahu enggak? Benar. Allah hancurkan Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama seluruh bala tentaranya. Tapi apa yang terjadi? Justru sesudah Bani Israel lolos dari kejaran Fir'aun, Allah habisi Fir'aun dan tentaranya. Ternyata orang-orang itu saat sedang terzalimi, mungkin mereka tidak sabar mendengarkan nasihat Musa. Mungkin mereka tidak sabar untuk menimba ilmu, mendalami ilmu. Justru mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Mereka dengan ngeyelnya itu hanya menjalani sesuai apa yang mereka inginkan. Tidak pula menggunakan kitab suci mereka sebagai pedoman dan panduan. Apa yang terjadi? Fir'aun mati. Fir'aun tenggelam. Bala tentaranya hancur. Seluruhnya hilang. Yang terjadi adalah mereka malah membuat patung. Mereka malah menyembah patung. Patung yang mereka bikin sendiri dengan tangan mereka. Apa ini? Ada apa-apaan ini? Kok Anda malah menyembah patung? Kok Anda malah musyrik? Kok Anda malah menyekutukan Tuhan? Bukankah Anda inginkan kezaliman itu hancur? Penguasa yang zalim itu hancur? Tapi ketika Anda disuruh sabar, minta tolong pada Allah, minta tolong sama Allah, Anda kok nggak mau? Sekarang yang berakibat apa? Anda diminta berjihad, Anda nggak mau berjihad. Waktu dulu emang nggak persiapan untuk berjihad? Emang tidak ada persiapan untuk melawan musuh-musuh Allah? I'dad. Dan itulah kisah Musa. Akhirnya Allah hinakan mereka. Allah kutuk mereka. Mereka tidak bisa tinggal di bumi yang mereka inginkan. Hanya gara-gara melanggar, durhaka pada nabinya. Tapi Nabi Musa sabar. Tapi Nabi Musa dia hanya punya Allah. Walaupun ternyata diperlakukan sedemikian rupa oleh kaumnya sendiri. Tapi itulah Musa. Nabi Muhammad pasti belajar surat ini. Bumi ini milik Allah. Taati Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat Madinah. Kota Madinah, apakah diambil dengan berdarah-darah? Lihat kota Mekah saat penaklukannya, apakah berdarah-darah?
Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, beliau pahami, beliau pelajari kisah-kisah yang ada di Quran. Maka kisah Musa, beginilah sekelumit yang bisa kita ceritakan pada hari ini. Insya Allah kezaliman akan hancur. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Mungkin cukup sekian, waktu kita terbatas. Semoga sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Dan demikian surat Al-A'raf ayat 128 129. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dimuliakan Allah, yuk kita ikuti program Syiar Quran Project. Kita klik link yang ada di deskripsi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung! Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Halo Leute, ich bin Haramita, ich bin jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Ina Kemala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapan. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya, hingga pesan cinta itu dapat menjadi penunjuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.